Oke teman-teman, di sini kita akan belajar bagian-bagian dari tumbuhan. Tumbuhan di muka bumi ini memiliki segudang manfaat bagi makhluk hidup dan juga bumi loh. Tumbuhan memiliki beberapa manfaat bagi kehidupan makhluk hidup dan juga bumi, yakni diantaranya yaitu ada sebagai penghasil oksigen bagi makhluk hidup, ada juga sebagai sumber makanan, kemudian sebagai tempat tinggal bagi hewan, ada juga menjaga kualitas tanah, mengurangi polusi udara, dan juga bisa digunakan sebagai obat-obatan. Nah, apa saja sih bagian-bagian dari tumbuhan? Berikutnya kami akan membahas apa saja sih bagian dari tumbuhan itu. Nah, di sini yang pertama ada akar, kemudian naik ke atas ada batang, kemudian ada bunga, ada buah, dan juga daun tumbuhan itu sendiri. Selanjutnya, kita membahas mulai dari manfaatnya, yaitu akar yang berfungsi untuk menopang tumbuhan, menyerap air dan nutrisi, serta sebagai alat pernapasan dan tempat cadangan makanan. Nah, di sini ada jenis akar, yaitu akar serabut, akar tunggang, akar gantung, akar tunjang, dan akar pelekat. Selanjutnya ada bagian-bagian dari akar itu sendiri, yaitu ada epidermis yang merupakan lapisan terluar yang berfungsi untuk melindungi akar dan menyerap air serta nutrisi dari dalam tanah. Kemudian disusul dengan akar korteks, yaitu lapisan di bawah epidermis yang menyimpan cadangan makanan dan mentransfer air dari epidermis ke bagian dalam akar. Selanjutnya ada endodermis, yaitu lapisan sel yang memisahkan korteks dari silinder pusat, mengatur aliran air dan mineral ke dalam jaringan vaskular. Kemudian ada stele, yaitu bagian tengah akar yang mengandung xilem dan flum, yang memiliki fungsi mengangkut air dan mineral dari akar ke bagian atas tanaman, serta mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tanaman. Nah, selanjutnya ada rambut akar, yaitu struktur yang terbentuk rambut kecil yang ada di permukaan akar, berfungsi untuk mencari jalan di antara butiran tanah dan menyerap air dan juga nutrisi dari tanah. Kemudian ada tundung akar yang berfungsi melindungi akar saat menembus tanah. Ada ujung akar, yaitu bagian akar yang selalu memanjang, dan yang terakhir ada zona pertumbuhan, yaitu daerah pada ujung akar yang aktif mengalami pertumbuhan. Ada bagian tumbuhan yang kedua, yaitu ada batang. Batang yang memiliki fungsi mendukung bagian tumbuhan, jalannya pengangkut air, serta zat makanan dari bawah ke atas, dan juga memperluas bidang asimilasi. Di sini kita melihat jenis batang. Yang pertama ada batang berkayu, kemudian ada batang basah, dan batang rumput. Bagian-bagian batang dan fungsinya yaitu ada epidermis, yaitu lapisan luar yang melindungi tanaman dari kekeringan dan memfasilitasi pertukaran gas. Epidermis terdiri dari sel-sel mati dan lentisel. Selanjutnya korteks. Korteks ini memberikan bentuk dan dukungan untuk tanaman. Korteks tersusun dari parenkim, kolenkim, dan sklerenkim. Dan berikutnya ada kambium, yaitu daerah pertumbuhan sel tinggi yang terletak di antara floem dan xilem. Selanjutnya ada floem. Floem ini bagian dari sistem pembuluh darah yang mengangkut makanan hasil fotosintesis ke seluruh bagian dari tumbuhan. Disusul dengan xilem, yaitu bagian dari sistem pembuluh yang mengangkut air dan mineral dari akar menuju daun untuk fotosintesis. Dan juga ada empulur yang memberikan bentuk dan dukungan bagi tanaman. Kemudian sumsum, yaitu lapisan paling dalam pada struktur batang tanaman yang berfungsi mengangkut air dan mineral dari akar ke bagian atas tanaman. Sumsum juga berperan dalam penyimpanan cadangan makanan. Yang terakhir ada endodermis, yaitu lapisan yang menjadi batas antara korteks dan silinder pusat. Endodermis memiliki banyak sel yang mengandung banyak butir-butir zat tepung yang disebut dengan Phytoderma
atau sarung tepung. Bagian tumbuhan yang ketiga ada daun yang berfungsi sebagai alat untuk berfotosintesis dan sebagai alat pernapasan untuk menyimpan cadangan air dan makanan. Jenis daun pada gambar yaitu pertama ada daun menirip, daun menjari, daun melengkung, daun sejajar, dan daun berduri. Yang keempat ada buah. Di sini buah memiliki fungsi sebagai menyimpan cadangan makanan, sebagai pelindung bagi biji, dan untuk dikonsumsi manusia dan hewan. Nah, buah itu juga memiliki bagiannya. Apa saja sih bagiannya itu? Nah, di sini yang pertama ada ascocarp atau kulit buah yang berfungsi melindungi bagian dalam buah dari kerusakan fisik, serangan hama, dan kehilangan air. Kemudian ada mesocarp atau daging buah yang fungsinya menyimpan cadangan makanan untuk embrio atau biji dan sering menjadi bagian yang paling menarik bagi hewan sehingga membantu penyebaran biji. Dan yang terakhir ada endocarp yang berisi embrio dan akan tumbuh menjadi tumbuhan baru jika mendapatkan kondisi yang sesuai. Selanjutnya kita beralih ke fungsi buah. Fungsi buah ada 4 yaitu perlindungan biji, penyebaran biji, cadangan makanan, dan media perkecambahan. Yang pertama ada perlindungan biji. Kulit berfungsi untuk sebagai pelindungan biji dari berbagai ancaman seperti kerusakan fisik, kekeringan, dan serangan hama. Kemudian yang kedua yaitu penyebaran biji. Daging buah yang menarik bagi hewan membantu dalam penyebaran biji. Hewan memakan buah, lalu biji keluar bersama kotoran hewan dan tersebar ke tempat yang lebih jauh. Lalu yang ketiga sebagai cadangan makanan. Daging buah mengandung nutrisi yang penting untuk pertumbuhan embrio. Dan yang terakhir, ada media perkecambahan. Beberapa jenis buah memiliki mekanisme khusus yang membantu perkecambahan biji. Selanjutnya, pada gambar ada jenis buah yaitu ada buah sejati yang merupakan buah yang berkembang dari bakal susah dan seluruh jaringan berasal dari bakal buah. Contoh buahnya yaitu ada buah mangga, ada jagung, ada buah anggur, ada buah jeruk, ada buah apel, dan yang lainnya. Kemudian ada buah semu yang memiliki arti buah yang terbentuk tidak hanya dari bakal buah, tetapi juga lain bunga seperti dasar bunga, tangkai bunga. Ini contohnya seperti buah apel, buah pir, buah stroberi, dan sebagainya. Kemudian ada jenis buah agregat. Buah agregat adalah buah yang terbentuk dari perkembangan sejumlah putik dari satu bunga. Contohnya yaitu ada buah raspberry, buah stroberi, buah sirsak, buah blueberry, dan lainnya. Kemudian ada buah majemuk yaitu buah yang terbentuk dari beberapa bakal buah dan biasanya bergabung dengan dari satu bunga. Contohnya yaitu jagung, buah nanas, dan yang lainnya. Bagian tumbuhan yang terakhir ini ada bunga yang berfungsi sebagai organ reproduksi, menarik penyerbukan, serta sebagai tempat penghasil nektar, dan juga sebagai bagian indah pada tumbuhan. Di sini ada fungsi bunga yang pertama adalah untuk menghasilkan biji dan sebagai alat perkembangbiakan. Kemudian membantu proses penyerbukan dengan menarik serangga atau hewan lain, dan kelopak bunga melindungi bunga saat masih kuncup. Selanjutnya di sini ada bagian-bagian dari bunga beserta fungsinya. Yang pertama ada tangkai bunga atau pedicel yang berfungsi menopang bunga agar tetap tegak dan menghubungkan bunga dengan batang utama. Kemudian disusul dengan dasar bunga atau resiplet, yaitu bagian yang menempel pada ujung tangkai bunga, tempat melekatnya semua bagian bunga-bunga lainnya. Kemudian ada kelopak bunga atau sepal yang memiliki fungsi melindungi bunga saat kuncup dan mendukung mahkota bunga saat mekar. Biasanya berwarna hijau. Selanjutnya ada mahkota bunga atau petal, yaitu bagian yang paling mencolok
biasanya berwarna cerah dan menarik perhatian serangga untuk membantu proses penyerbukan. Kemudian ada benang sari atau stamen, disebut alat kelamin jantan pada bunga yang terdiri dari kepala sari atau anter dan tangkai sari atau filamen. Berikutnya putik atau pistil, alat kelamin betina pada bunga, terdiri dari kelapa putih atau stigma, tangga putih atau strile, dan bakal buah atau ovary. Dan yang terakhir, ada biji atau ovul, berisi sela telur yang nantinya akan berkembang menjadi biji setelah terjadi pembuahan. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat jumpa kembali dalam materi yang lainnya.